Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tentang eksposisi narasi untuk membekali setiap kita anak-anak Tuhan. Bagaimana belajar firman Tuhan dengan baik. Allah kita adalah Allah yang mau berbicara kepada kita seperti Bapa yang ingin mendidik anak-anaknya. Secara langsung ia bahkan mengutus Yesus yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia dan hidup setelah berbicara secara langsung kepada manusia. Roh Kudus pun diberikannya untuk menuntun kita memahami kehendak Allah dan juga firman yang tertulis dalam Alkitab. Sejak dulu Allah ingin berbicara kepada umat manusia melalui kehidupan bangsa Israel. Sebelum ada gulungan tulisan dan buku, cerita-cerita tersebut diwariskan turun-temurun secara lisan. Begitu pula pada saat ini Allah sering berbicara kepada kita dengan narasi. Oleh sebab itu melalui metode eksposisi narasi kita dapat belajar menggali Alkitab, cerita dalam Alkitab. Untuk mengerti kehendak Allah berikut 7 langkah. 1. Pilihlah satu narasi cerita Alkitab. Usahakan memilih cerita yang tidak terlalu panjang. Jika memang kisahnya panjang, kita dapat membaginya menjadi beberapa bagian. Tujuan kita dalam menghafal cerita tersebut lalu pastikan agar ceritanya tidak terlalu panjang. Kedua, membaca dan memahami cerita. Saat membaca suatu cerita Alkitab, bacalah dengan tujuan memahami alur ceritanya atau plot. Cermati pula hal-hal yang dijabarkan dengan terperinci dan hal-hal yang disebutkan sambil lalu. 3. Membagi cerita menjadi beberapa bagian. Tujuan membagi cerita ke dalam beberapa bagian adalah supaya memudahkan kita mengingat urutannya dengan benar. Setelah dibagi, tetapkan satu kata kunci untuk masing-masing bagian. Kata kunci yang didapat berupa kata kerja, kata benda atau frase, kata apapun yang menjadi inti dari bagian cerita tersebut. 4. Pilih satu bagian penting untuk direnungkan. Dalam perenungan, kita dapat memilih untuk fokus pada satu bagian saja yang kita anggap paling penting. Jadi pilih satu bagian yang penting dan alasan mengapa bagian itu penting. 5. Cari kaitan bagian penting tersebut dengan kita secara pribadi. Kita menganggap sesuatu sebagai hal yang penting sedikit banyaknya pasti karena hal itu memiliki kaitan pribadi dengan kita. 6. Memilih fokus dari satu cerita sebagai klimaks. Semua cerita Alkitab adalah baik dan penting, tetapi untuk membuat suatu klimaks supaya menarik, kita harus pilih satu bagian yang menurut kita penting. 7. Aplikasi. Kita mencari pelajaran dari cerita Alkitab tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian 7 langkah sederhana dan metode eksposisi narasi dengan struktur yang sederhana. Harapannya metode ini dapat dilakukan di rumah masing-masing oleh orang awam sekalipun yang tidak mengenyam pendidikan teologi. Berikut contoh beberapa penggunaan metode narasi dengan langkah demi langkah. Misalkan kita mengambil Matius 8:14-17. Pertama-tama kita perlu berusaha untuk memahami konteksnya. Kemudian kita dapat membagi cerita itu ke dalam beberapa bagian, misal 4 bagian. Kemudian kita pilih kata kunci untuk setiap bagian. Bagian pertama, Yesus ke rumah Petrus bertemu dengan ibu mertua yang sakit demam. Kata kuncinya adalah rumah. Bagian kedua, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, lalu ibu mertua Petrus melayani Yesus. Kata kuncinya menyembuhkan. Bagian ketiga adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan membebaskan orang yang kerasukan roh jahat. Kata kuncinya banyak orang. Bagian keempat adalah penggenapan firman bahwa Yesus yang memikul dan menanggung penyakit kita. Kata kuncinya adalah penggenapan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menceritakan kembali dan merenungkan cerita tersebut. Misalnya setelah direnungkan kita memilih satu bagian yang menjadi fokus. Konteks ceritanya pada saat itu adalah Yesus mau datang ke rumah ibu mertua Petrus yang pastinya sudah tidak muda lagi. Sakit yang dialami adalah demam yang tidak tergolong penyakit berat. Namun Yesus tetap mau datang untuk melakukan pelayanan ke rumah muridnya. Hal ini penting karena menunjukkan Yesus tidak hanya melayani di depan orang banyak, namun juga pelayanan dari rumah ke rumah untuk penyakit yang tergolong tidak berat. Kemudian kita perlu mencari keterkaitan hal tersebut dengan diri kita, yang dalam hal ini berarti Yesus peduli pada setiap kita dan masalah sekecil apapun yang kita hadapi. Ia peduli dan ia mau melibatkannya dalam hidup kita. Selanjutnya kita perlu merenungkan apa yang dapat diterapkan dari pelajaran yang diperoleh dari cerita Alkitab tersebut. Namun sebenarnya ternyata metode ini tidak berhenti sampai pada langkah ketujuh saja. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita mencari peran Tuhan di dalam cerita Alkitab. Alkitab adalah cerita milik Tuhan. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya di dalam cerita-cerita tersebut. Jika kita membaca atau menceritakan cerita Alkitab lalu peran Allah belum terlihat melalui cerita itu, maka cerita tersebut belum selesai. Jadi terdapat suatu kepastian bahwa dalam setiap cerita pasti ada peranan dan pekerjaan Allah yang bisa kita lihat.
Hal ini adalah suatu kepastian. Walaupun tidak ada nama Allah yang disebutkan dalam cerita tersebut, Allah dimaksud di sini adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus, dengan kepastian bahwa setiap cerita pasti memiliki pelajaran dari Allah untuk kita petik. Maka kita bisa yakin bahwa cerita dan kehidupan kita sehari-hari juga penuh dengan peranan, perkataan, pekerjaan, bahkan juga didikan Allah. Dengan menggunakan metode eksposisi narasi, cerita Alkitab yang sama sekalipun akan memberikan pelajaran yang berbeda ketika di lain kesempatan kita membacanya dan berfokus pada bagian yang penting yang berbeda. Jadi mari kita bercerita dengan baik benar. Yang terpenting tidak lupa menceritakan peranan Tuhan dalam setiap cerita tersebut. Shalom, salam podcast M116.